Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur-unsur stratifikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu kedudukan atau status dan peran atau role. Pengertian dari kedudukan menurut Rojek dan Warren dalam Haslin 2008 memaknai status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Contoh suatu kelompok sosial yaitu keluarga, pertemanan, ataupun rekan kerja. Macam-macam cara memperoleh kedudukan menurut Narwoko 2010. Yang pertama, achieved status. Yang kedua, achieved status. Dan yang terakhir, assigned status. Ascribed status yaitu kedudukan yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan, melainkan secara turun-temurun atau kelahiran. Contohnya suku, usia, kasta. Achieved status yaitu kedudukan yang dicapai seorang dengan usaha yang disengaja. Contohnya pendidikan, pekerjaan, atau pangkat. Assigned status yaitu diperoleh melalui penghargaan atau atas jasa-jasa tertentu. Contoh gelar pahlawan, revolusi, atau siswa teladan. Penggolongan konflik status dibagi menjadi tiga. Konflik status individual dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya. Contoh adanya rasa kurang puas dengan hasil yang diperoleh atau adanya perbedaan pendapat antar anggota. Konflik status antar kelompok yaitu terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Contoh konflik antara kontraktor dan masyarakat karena lahannya yang akan digunakan negara. Konflik status antar individu yaitu terjadi antara individu satu dengan individu yang lain. Cara mengukur status. Menurut Pitirim A. Sorokin, untuk mengukur status seseorang dapat dilihat dari 5 tahap. Yang pertama, jabatan. Contohnya yaitu sebagai bos atau manajer. Yang kedua, pendidikan. Contoh dari status yaitu guru atau sarjana atau sebagai murid. Ketiga, kekayaan. Contohnya rumah besar atau mobil mewah. Yang keempat, politik, yaitu dapat dilihat dari contohnya yaitu DPD, DPR, DPRD. Yang kelima, keturunan. Keturunan dapat dilihat dari umur. Pengertian peran atau role yaitu apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah melakukan satu peran. Contoh seorang laki-laki mempunyai hak mendidik istrinya dan mempunyai kewajiban menafkahinya. Hal-hal penting mengenai peran menurut Soekanto. Peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Peran selayaknya diletakkan pada individu yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Dalam masyarakat terkadang ditemui individu tak sanggup melaksanakan perannya sebagaimana diterapkan masyarakat karena mungkin pelaksanaan peran tersebut membutuhkan pengorbanan yang terlalu besar. Apabila semua individu mampu melaksanakan perannya, terkadang belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang. Berdasarkan pelaksanaannya peran, menurut Narwoko dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, peran yang diharapkan atau expected roles, yakni cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Yang kedua, peran yang disesuaikan atau actual roles, yaitu cara bagaimana sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, sesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan cara memperolehnya,
menurut Narwoko terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peran bawaan atau ascribed roles, yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Contohnya seorang keluarga yang sudah menikah. Mereka akan mempunyai peranan masing-masing sebagai ayah dan ibu. Yang kedua, peran pilihan atau achieved roles, yaitu peranan atas dasar pilihan dan usaha sendiri. Contohnya, seorang siswa SMA akan masuk perguruan tinggi atau kuliah, maka ia akan memilih universitas dan jurusan. Akibat kehidupan masyarakat modern. 1. Konflik peran. Terjadi jika seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. 2. Ketegangan peran. Terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban yang diembannya dengan tujuan peran itu sendiri. 3. Kegagalan peran. Terjadi jika seseorang tidak sanggup menjalankan atau mendapatkan tuntutan yang bertentangan. 4. Kesenjangan peran. Terjadi jika seseorang menjalankan peran tidak sesuai minat sehingga ia merasa tertekan. Sekian video penjelasan dari kelompok 6.